Dan dari sudah kita jelaskan, tidak ada yang bersifat merendahkan, meremehkan P3K. Hadapi klarifikasi pernyataan Kepala BKN soal P3K. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerima perwakilan Asosiasi Dosen ASN P3K Indonesia atau ADAPI di Jakarta pada Rabu 17 September 2025. Rombongan ADAPI terdiri atas Ketua Umum Muhammad Nur Afandi, Sekretaris Jenderal Muhtarom, Bendahara Umum M. Irfan Safudin, Ketua Dewan Pakar Iskandar Chang, Ketua Dewan Pertimbangan Mas Ubaidillah, Anggota Dewan Pertimbangan Erik Darmawan, Ketua Dewan Pembina Adi Cahyadi, Ketua Komisariat ADAPI UIN Bandung Jamaluddin, dan Anggota Komisariat ADAPI UIN Bandung Toto Irvani. Pertemuan ini dilakukan berkaitan dengan kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat mengenai aturan manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pertemuan yang berlangsung di kantor pusat BKN Jakarta itu membuka ruang dialog langsung antara pimpinan BKN dengan para dosen ASN P3K. Kepala BKN Zudan Arif Fakhrullah menjelaskan, materi seminar di Universitas Lancang Kuning Riau yang disampaikannya pada 14 Agustus 2025 lalu sepenuhnya merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasannya saat itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara serta aturan turunannya. Ia menegaskan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk meremehkan keberadaan P3K. Yang disampaikannya hanyalah gambaran objektif mengenai desain kebijakan kepegawaian nasional. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa berdiskusi intensif. Saya sebagai Kepala BKN dengan rekan-rekan di Asosiasi Dosen di ADAPI. Ini ada Pak Ketua Umum, ini ada Pak Sekjen. Dan tadi sudah berdialog dan sudah saya sampaikan semuanya bahwa yang saya jelaskan waktu di Universitas Lancang Kuning tanggal 14 Agustus 2025 dalam waktu seminar di sana yang kemudian dibuatkan videonya oleh Universitas Lancang Kuning, itu sepenuhnya adalah materi dalam Undang-Undang ASN di Undang-Undang 5 2014 dan Undang-Undang 20 tahun 2023 dan peraturan pelaksanaannya. Sepenuhnya materi itu. Dan dari sudah kita jelaskan, tidak ada yang bersifat merendahkan, meremehkan P3K. Bahkan saya ingin menyadarkan bahwa kondisi kebijakan desain kepegawaian kita seperti itu. Ada dua, PNS dan P3K. PNS berbatas pada usia pensiun selesainya, P3K dengan perjanjian kerja dengan masa kerja tertentu. Paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang apabila perjanjian kerjanya sudah habis. Zudan menyebut inilah perbedaan mendasar antara PNS dan P3K yang perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kebingungan. Zudan mengingatkan pentingnya keterbukaan semua pihak dalam membaca aturan yang berlaku. Dengan pemahaman yang komprehensif, berbagai potensi salah tafsir bisa dihindarkan. Miskomunikasi yang beredar di masyarakat, menurut Zudan, justru berakar dari pemahaman yang sepotong-sepotong. Karena itu, ia mendorong bahwa seluruh pihak, khususnya para dosen P3K, untuk merujuk langsung pada regulasi resmi ketika menafsirkan kebijakan kepegawaian. Ketua Umum ADAPI Muhammad Nur Afandi mengaku dapat menerima penjelasan tersebut. Isu yang berkembang di media sosial hanyalah kesalahpahaman membaca pernyataan. Bagi ADAPI, klarifikasi ini sangat penting bukan hanya untuk meluruskan persepsi publik, tetapi juga untuk membuka ruang dialog yang sehat dengan BKN. Nur Afandi menekankan, ADAPI menghargai sikap terbuka BKN dalam menerima masukan
dari para dosen P3K. Pertemuan ini sekaligus menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang lebih konstruktif antara pemangku kepentingan. Ia juga menyebut diskusi seperti ini membantu ADAPI dalam memperjuangkan aspirasi dosen P3K dengan cara yang lebih terarah, berdasarkan data dan regulasi yang jelas. ADAPI berharap penjelasan langsung dari Kepala BKN bisa menjernihkan informasi yang diterima para dosen ASN P3K di berbagai daerah. ADAPI pun berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dengan BKN agar setiap kebijakan bisa dipahami bersama secara lebih transparan, objektif, sesuai aturan yang berlaku. Kami selaku Ketua Umum Asosiasi Dosen ASN P3K Republik Indonesia, pertama menyampaikan terima kasih kepada beliau Prof. Sudan yang telah menerima kami, bahkan kami bisa silaturahim secara langsung di kantor BKN. Dan tadi juga sebagaimana disampaikan Prof. Sudan, kita sudah berdiskusi banyak, kita sharing banyak bahwa apa yang memang terjadi itu semata-mata penjelasan dari Prof. Sudan, dan juga kami cukup bisa memahami karena memang itu adalah pesan daripada undang-undang. Yang kemudian apa yang terjadi dan viral di luar sana itu hanya sebatas kesalahpahaman yang kemudian saat inilah kami mengklarifikasi atau paling tidak kami tabayun untuk kemudian apa yang disampaikan Prof. Sudan itu adalah bahasa daripada undang-undang, dan kami selaku Ketua Umum ADAPI juga berkewajiban untuk ikut andil bagaimana peran dan upaya untuk mekanisme dan sistem kepegawaian di Indonesia ini juga tetap kami juga kawal dan tetap bantu, terutama teman-teman P3K yang ini juga masih butuh perjuangan banyak, yang pada akhirnya ada beberapa solusi yang disampaikan oleh beliau, dan itu menjadi hal yang pada akhirnya sebagai jalan keluar nanti.